Chelsea berhasil menjuarai Piala Dunia Antar Klub setelah mengalahkan PSG dengan skor telak 3-0. Di pertandingan ini, Chelsea bermain simpel, namun bisa meredam serangan-serangan PSG. Bahkan bisa dikatakan PSG sangat mendominasi di pertandingan ini. Namun, malah Chelsea yang membobol gawang PSG terlebih dahulu. Dan itu membuat pemain PSG sedikit panik. Dan kira-kira seperti apa taktikal yang digunakan Chelsea untuk mengalahkan PSG? Yuk, coba kita ulas. Tahu PSG sering menggunakan high press dan juga man-to-man marking. Pertandingan ini Chelsea juga menggunakan taktik man-to-man marking dan juga zonal marking. Dan taktikal yang digunakan Chelsea ini benar-benar membuat PSG tidak bisa berkembang permainannya dan malah membuat Paris Saint-Germain kebobolan cepat. Dan nampaknya taktikal yang digunakan Chelsea ini benar-benar membuat PSG tidak berkembang permainannya, khususnya di babak pertama. PSG yang gemar menggunakan taktikal high pressing dan juga man-to-man marking ternyata keteteran juga ketika lawan ikut menerapkan high pressing dan juga man-to-man marking. Lihatlah ketika pemain PSG mengarahkan bola ke wing area sebelah kirinya, pemain Chelsea langsung melakukan man-to-man marking. Dan ketika Nuno Mendes melakukan direct pass kepada Dembele, di situ Dembele terperangkap offside. Karena di pertandingan ini Chelsea juga menerapkan offside trap. Blok tinggi yang dibangun pemain Chelsea benar-benar menyulitkan PSG ketika ingin melakukan build up, dan itu yang membuat permainan PSG tidak berkembang. Dan itu terus dilakukan oleh pemain Chelsea di sepanjang babak pertama, dan itu cukup baik dilakukan oleh pemain Chelsea. Dan malah seringkali pemain PSG kehilangan bola di area pertahanannya sendiri, dan itu sangat beresiko tentunya, khususnya di momen ini ketika pemain Chelsea melakukan counter pressing dan pemain Chelsea berhasil mendapatkan bola. Dan yang menarik di pertandingan ini, Palmer nampaknya diberi tugas untuk memarking Nuno Mendes dan juga Joao Pedro diberi tugas untuk memarking Beraldo. Dan itu membuat Nuno Mendes tidak bisa memprogresikan bola ke depan dan secara tidak langsung juga mengganggu PSG ketika akan melakukan build up. Sehingga di pertandingan ini PSG kerap kali melakukan direct pass untuk melewati hybrid press yang dilakukan oleh pemain Chelsea. Hybrid press adalah kombinasi zonal marking dan juga man-to-man marking, dan zonal marking yang dilakukan oleh pemain Chelsea benar-benar sangat rapih dan itu benar-benar menyulitkan pemain PSG. Dan Anda bisa menyaksikan sendiri di sini, pemain PSG tidak diberi celah untuk memprogresikan bola lewat lini tengah Chelsea, dan itu terus dilakukan oleh Chelsea berulang-ulang sehingga nampak attacking PSG tidak terlalu efektif semalam. Di pertandingan ini, Chelsea sebenarnya saat attacking sangat simpel sekali. Bagaimana tidak simpel? Chelsea hanya memainkan build up direct di pertandingan ini, dan build up direct yang dilakukan oleh Chelsea benar-benar sangat efektif, dan itu kerap kali membuat lini pertahanan PSG keteteran. Mengapa Chelsea kerap melakukan build up direct di pertandingan ini? Tentu ada alasannya, dan alasannya tentu untuk menghindari high pressing yang dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain. Taktikal seperti ini sebenarnya sudah digunakan oleh Aston Villa, Crystal Palace, dan juga Bayern Munchen ketika menghadapi Paris Saint-Germain. Dan taktikal seperti ini juga nampaknya sangat cocok untuk menghadapi tim yang menerapkan counter pressing, high pressing, dan man-to-man marking seperti PSG. Dan lihatlah ketika pemain Chelsea melakukan direct pass, Joao Pedro langsung berhadapan dengan Beraldo. Lagi ketika attacking, pemain Chelsea menerapkan build up direct, dan di sini peran Palmer sangat vital sekali untuk menarik pemain Paris Saint-Germain sehingga menciptakan space untuk Malo Gusto yang nantinya akan berhadapan 1 lawan 1 dengan Nuno Mendes. Dan di sini Nuno Mendes kesulitan ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan Malo Gusto. Dan dari taktikal seperti inilah gol pertama Chelsea ke gawang PSG tercipta, dan gol itu dicetak oleh Palmer. Gol kedua Chelsea tercipta melalui skema counter pressing. Di sini terlihat sekali pemain Chelsea mencoba menyeimbangkan jumlah pemain di wing area mereka dengan jumlah pemain PSG, bahkan melebihinya. Tujuannya tentu untuk mencegah pemain PSG melakukan rotasi yang bertujuan untuk membongkar pertahanan Chelsea. Namun di sini pemain PSG malah terkena counter pressing pemain Chelsea, dan terlihat dua pemain Chelsea melakukan inverted press untuk menciptakan space bagi Palmer yang akan mengeksploitasi sisi kiri pertahanan PSG yang kebetulan ditinggal oleh Nuno Mendes. Dan Palmer di sini terlihat 1 lawan 1 dengan Vitinha, dan dari skema inilah tercipta gol. Dan Chelsea terus merepetasi build up direct. Yang menarik, build up direct itu diarahkan ke sisi Nuno Mendes, yang mana Nuno Mendes di situ sering kewalahan ketika duel 1 lawan 1 menghadapi Malo Gusto.
Lagi, di sini kiper Chelsea mencoba mengarahkan build up direct ke area Nuno Mendes, yang mana sebelumnya Nuno Mendes sempat kewalahan ketika duel 1 lawan 1. Jadi ini coba dimanfaatkan oleh pemain Chelsea. Gol ketiga Chelsea juga tercipta dari skema build up. Terlihat di sini Gusto langsung di pressing oleh Kvaratskhelia dan Gusto pun mengembalikan bola itu ke belakang. Dan yang menarik di sini Palmer invert ke belakang untuk menjemput bola. Gol ini skemanya mungkin hampir mirip dengan gol PSG ketika menghadapi Real Madrid. Dan lagi-lagi di sini Palmer menjadi pemain yang sangat penting dalam skuad Chelsea, di mana dia mencetak 2 gol dan menyumbangkan 1 assist. Paris Saint-Germain memang mendominasi di pertandingan ini, namun Chelsea yang bermain simple justru bisa meredam serangan-serangan PSG. Selain itu, man-to-man marking yang dilakukan oleh pemain Chelsea membuat permainan PSG tidak berkembang. Itulah yang membuat PSG kalah dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub. Sebelum pertandingan, mungkin banyak orang yang mengira PSG akan menjuarai Piala Dunia antar klub, apalagi PSG sangat meyakinkan sekali permainannya ketika mengalahkan Real Madrid. Namun nyatanya PSG harus kalah dari Chelsea, dan taktikal yang digunakan Chelsea untuk mengalahkan PSG adalah taktikal yang digunakan oleh Aston Villa dengan sedikit modifikasi. Dan ternyata pemain Chelsea berhasil menjalankan taktikal itu dengan baik sehingga bisa mengalahkan PSG. Dan setelah kekalahan ini, mungkin Luis Enrique harus memodifikasi taktikalnya karena sudah diketahui oleh lawan. Jadi kemungkinan tim-tim yang akan menghadapi PSG di masa depan akan menggunakan taktikal yang sama dan dengan sedikit modifikasi tentunya, sehingga Luis Enrique harus memodifikasi taktikalnya bersama PSG sebelum musim baru dimulai.